Selamat pagi dan selamat jumpa, saudara sidang jemaat. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Saudara-saudara, pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk bersama-sama memahami kebenaran firman Tuhan lewat kitab Kisah Rasul pasal 20 ayatnya yang ke-34 dan 35. Perikop ini berjudul Perpisahan Paulus dengan para penatua jemaat Efesus. Judul perikopnya dari Kisah Rasul pasal 10 ayat 17 sampai 3, tetapi kita akan baca ayat 34 dan 35. Mari kita berdoa sebelum kita baca firman Tuhan dan merenungkannya. Terima kasih Bapa, kami boleh terberkati pada pagi yang indah ini. Kami boleh menikmati hari kasih karunia-Mu, kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang penuh rahmat, kasih sayang Tuhan, kesehatan. Oleh karena itu Tuhan, kami boleh bersyukur, berterima kasih untuk pertolongan-Mu. Terberkatilah kami sepanjang hari ini dalam seluruh kegiatan-kegiatan kami, dalam menjalani hari-hari hidup yang merupakan karunia Tuhan. Tuhan tolong dan pimpin kami. Kami akan memahami firman-Mu. Tolong dan pimpin kami untuk memahami dengan benar firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa, dalam kuasa Yesus Kristus kami meminta. Amin. Saudara-saudara, kita bersama-sama akan memahami firman Tuhan lewat kitab Kisah Rasul, pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-34, dan ayatnya yang ke-35 dari bacaan kita Kisah Rasul pasal 20. Mari kita baca mulai ayat 34 dan 35 dari firman Tuhan ini. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberi contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sebab Yesus sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudara-saudara, ketika dalam suatu peristiwa ada seorang guru yang mengajak beberapa orang murid untuk berjalan-jalan di sebuah desa. Saya yakin cerita ini sudah banyak yang tahu. Saya kembali mengulang. Sambil berjalan, guru-guru itu memberi penjelasan kepada para murid tentang apa yang mereka lihat sepanjang perjalanan di desa itu. Guru tersebut mengajak bagaimana murid memperhatikan jenis tumbuhan yang mereka temukan, jenis apa yang mereka lihat, misalnya ada burung-burung di udara, dan mungkin mereka sedang ketika berjalan di tepi sawah akan melihat mungkin berbagai hal. Sehingga suatu ketika ada seorang anak dari murid itu melihat sepatu usang seorang petani, karena petani itu sedang membajak sawah. Lalu tiba-tiba murid itu berkata kepada sang guru, "Pak Guru, mari kita sembunyikan saja sepatu sang bapak petani itu. Dan setelah itu apa yang akan kita lihat, bagaimana reaksi dari sang petani?" Guru tersebut tersenyum dan ia berkata, "Nak, jangan kita bersenang-senang atas kesusahan orang lain. Jangan kita bersenang-senang atas kesusahan orang lain." Lalu sang guru memerintahkan kepada muridnya tersebut untuk melakukan sesuatu tindakan yang sangat mulia menurut saya. Ia mengatakan, "Masukkanlah uang ke sepatu petani itu." Dan setelah diberi uang, sang murid memasukkan uang ke dalam sepatu petani itu, baik sebelah kiri maupun sebelah kanan. Setelah itu sang guru mengajak mereka untuk mari kita melihat dan mengamati dari balik pohon apa yang akan terjadi. Saudara-saudara, ketika petani itu kembali dan akan memakai sepatunya, sang petani merasakan ada sesuatu yang mengganjal di kaki kirinya. Dan ketika ia mencopot sepatu yang di kaki kiri, ia sedang mendapati uang di dalam sepatu tersebut. Sambil melongok ke sana kemari, ia mencari tahu siapa yang telah meletakkan uang dalam sepatunya. Lalu sang petani itu mengucap syukur kepada Tuhan.
Dan ia ingat akan keluarganya yang hari ini tidak bisa membeli lauk pauk untuk sarapan pagi. Tetapi ketika itu petani memasukkan kembali kakinya ke sepatu sebelah kanan. Hal yang sama ia rasakan, ada sesuatu yang mengganjal. Dan ketika ia membuka sepatu sebelah kanan, di dalam pun ia mendapati kembali ada uang. Akhirnya sang petani sambil menangis ia tersimpu mengucap syukur kepada Tuhan karena hari itu seluruh keluarganya kembali bisa menikmati makanan karena ada uang yang dibutuhkan untuk memberi lauk pauk dan keperluan yang lain. Petani itu terus bergumam dan mendoakan si pemberi uang di dalam sepatunya. Dia bermohon supaya Tuhan senantiasa menolong, memberkati siapa yang telah memberi uang tersebut kepadanya. Dapatkah saudara-saudara kita bayangkan, jika yang terjadi seperti apa yang diinginkan murid tadi, ingin menyembunyikan sepatu petani itu. Tentu ketika sepatunya disembunyikan, petani itu bukan berdoa dan bersyukur, tapi akan keluar dari mulut petani itu sebuah hujatan, bahkan mungkin sebuah caci maki, dan mungkin sederet kata-kata yang akan terlontar karena ada orang yang iseng menyembunyikan sepatunya. Saudara-saudara, mari kita menarik sebuah pelajaran indah dari cerita ini, bahwa seperti firman berkata adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Inilah yang mengajarkan kepada kita alangkah indahnya jika kita bisa memberi kepada orang lain sesuai dengan firman Tuhan tadi. Alangkah indahnya ketika kita bisa berbagi dengan orang lain daripada kadang kita iseng membuat orang menjadi menggerutu, iseng membuat orang menjadi marah. Dan sekarang saudara-saudara, ada banyak kata-kata yang kadang bisa membuat orang tersinggung dan marah ketika lewat medsos. Orang kadang-kadang iseng untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak layak. Tiba-tiba, sadar atau tidak, jari-jari kita menekan tuts-tuts di handphone kita, lalu mengeluarkan kata-kata makian atau kata-kata yang sangat tidak layak kepada orang yang sebenarnya tidak pernah melakukan sesuatu kepada kita. Saudara, hari ini kita diingatkan, sungguh berbahagia ketika kita memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Sungguh akan rasa damai ketika kita bisa membagi damai kepada orang lain. Sungguh kita merasakan bagaimana kuasa Tuhan ketika kita pun mau menyatakan sesuatu kebenaran, kebaikan kepada sesama kita dalam hidup ini. Dan sebenarnya saudara, itulah panggilan bagi saya, bagi Bapak Ibu sekalian dalam menjalani hidup sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang yang senantiasa merasakan berkat dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan senantiasa menolong kita untuk mampu berbagi, menyatakan kebahagiaan, menyatakan damai bagi sesama. Amin firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Kami diajar adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ajarlah kami untuk senantiasa dimampukan berbagi di dalam hidup ini. Tuhan tolong kami, mampukan kami untuk senantiasa dimampukan berbagi dalam kebahagiaan. Terima kasih Bapa. Kami hanya memohon di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Amin.